Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Agus Waloya. Saya adalah guru di MIM Jatigunung 3 sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Gelombang 1 tahun 2025. Program studi Akidah Akhlak di LPTK IAIN Ambon. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 sedang melakukan uji kinerja di MIM Jatigunung 3 dengan nomor peserta 5881 870 10806 dengan NIM 250310315. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang silakan berdoa. Ketua kelasnya maju depan ke Mas Fadel. Ya, maju depan. Ya. Singkat berdoa. Alhamdulillah
Ada saya absen. Mbak Afifah, Hadir. Mbak Ainun, Hadir. iya. Mas Anjar, Hadir. Mas Aska, Hadir. iya. Mas Ali, Hadir. iya. Mbak Mas Fadel, Hadir. Mbak Iza, Mbak Putri. Hadir. Alhamdulillah hari ini semua masuk ya. Kita bersama-sama ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya itu 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sudah siap menerima materi pelajaran? Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang akhlak teruji, ya, yaitu sikap pantang menyerah dan sikap pemberani. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang apa, anak-anak? Sikap apa? Tolong menolong. Mungkin ya anak-anak sudah tahu apa itu tolong menolong? Ya, siapa yang sudah tahu? Mas Dafa. Ya, membantu orang. Kalau menolong yaitu dengan membantu orang yang bagian dari kalau menolong. Mas tadi Memberi bantuan kepada orang lain. ya, memberi bantuan kepada orang lain. Mbak Putri, Tolong menolong adalah saling memberi pertolongan. ya, tolong menolong, Adalah saling memberi pertolongan. saling memberi pertolongan, itu juga bagian dari tolong menolong, ya. Sekarang tujuan pembelajaran. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak. Sekarang saya tunjuk ya, Mas Aska nomor 1. Silakan dibaca. Siswa mampu memperhatikan sikap tolong menolong di rumah atau di sekolah. Nah, siswa mampu mempraktekkan sikap tolong menolong di rumah atau di sekolah. Nomor 2, Mbak Ica. Siswa mampu mengaplikasikan sikap tolong menolong di kehidupan sehari-hari. Ya, siswa mampu mengaplikasikan sikap tolong menolong di kehidupan sehari-hari. Sekarang nomor 3, Mbak Iza. Siswa mampu memahami Ya, siswa mampu memahami bahwa sikap tolong menolong merupakan sikap yang harus dimiliki. Selanjutnya, yang cowok ya, Mas Azhar nomor 4. Siswa mampu menceritakan pengalaman dalam mempraktikkan sikap tolong menolong. Ya, itu bagian tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak.
video yang saya putar. Nanti anaknya mau perhatikan. Bentar ya. Nah, perhatikan isinya. Apa isi dari video yang diputar yang tadi? Ya, yang sudah diputar di sini tadi. Sekarang Mas Fadil, apa Mas Fadil? Orang yang suka menolong orang lain. Ya, orang yang suka menolong orang lain. Berarti isi dari video seperti itu adalah orang yang suka menolong orang lain. Yang Mas ajar. Orang yang suka memberi makanan anjing. Orang yang memberikan makanan anjing. Jadi tadi yang kamu lihat di video berarti ada orang yang memberikan makanan pada anjing. Itu berarti kalau namanya. Sekarang Mbak Ija. Memberi uang kepada pengemis. Memberi orang pada orang pengemis ya. Nah, itu kan jawabannya dari video yang kedua sudah kita lagi. Nah. Perhatikan sekarang materi ya, jadi materi pembelajaran hari ini. Nah, sekarang materi yang saya sampaikan nanti silakan dibaca nomor 1 Mas apa ya? Mas Azhar nomor 1 yang poin nomor 1. Ya,
itu diajarkan di dalam Islam, ya, tolong menolong itu saling memberikan pertolongan atau disebut dengan awun. Nomor 2 Mas apa ya? Mas Askar. Dianjurkan dalam Islam tolong menolong untuk kebaikan, dilarang untuk kejahatan. Ya, diajarkan di dalam Islam tolong menolong untuk kebaikan, ya, dilarang untuk kejahatan. Nah, itu ya. Kita dianjurkan di dalam agama kita, agama Islam kita itu ya, tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan. Ya, janganlah kita itu tolong menolong dalam perbuatan apa? Dosa. Ya. Sekarang ciri-ciri sikap tolong menolong. Yuk, Mas Alif, nomor 1, nomor 1. Hati harus sopan tidak sombong. Ya, hati harus ya sopan dan tidak sombong. Ya, hati harus di sini adalah kita itu empati. Ya, terhadap orang lain, kita menyayangi orang lain, dan kita harus juga bersifat sopan. Ya, dalam hidup sehari-hari, dan kita punya akhlak sifat, ya, ramah tamah terhadap orang yang lebih tua, yang selalu menyayangi yang lebih apa? Muda. Yang selanjutnya, ya, tidak sombong. Ya, dalam arti kita harus mempunyai sikap tawadu, ya, rendah hati. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Ya, kita menolong tidak membeda-bedakan siapa yang harus kita tolong. Ya. Yang selanjutnya ya, nomor 2, Mbak. Iya. Nah, perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar, ya. Kalau ada seorang di sekitar kita membutuhkan bantuan dari berarti kita harus menolong, tidak harus minta tolong saja. Kita harus langsung menolongnya. Misalkan seorang ada membutuhkan pertolongan, kita tolong. Yang selanjutnya Mas Jawa. Ya, memberi pertolongan tanpa diminta. Berarti kalau ada seorang yang membutuhkan pertolongan, ya, kita harus menolongnya. Jangan sampai kita meminta tolong langsung kita baru kita tolong. Jadi kalau kita itu menolong seseorang, misalkan ada orang yang jatuh, kita langsung tolong. Yang selanjutnya yang D. Sekarang Mbak Ija. Ikhlas dan tidak patuh. Ya, ketika kita menolong seseorang, kita harus ikhlas. Ya, kita tidak boleh ketika kita memberikan orang lain, kita mengharapkan imbalan terhadap orang lain. Ya, tuh, itu sebagian dari ciri-cirinya. Kita menolong. Yang poin nomor 1, Mas Fadil. Meminjamkan pensil ke teman. Apakah anak-anak sudah mempraktekkan? Kemudian ada teman yang tidak bawa pensil lalu meminjami, sudah ya. Nah, itu bagian dari sikap, ya, dari contoh menolongnya 2. Mbak Putri. Menolong ibu di rumah. Pernah menolong ibunya di rumah? Pernah. Menolong apa? Memasak, mencuci piring, menyapu, mencuci piring lagi, mencuci baju, mencuci baju. Mas Alif? Mencuci baju. Mas Azam? Mencuci
piring itu bagian dari contoh sikap tolong menolong. Yang selanjutnya Mbak Ainun, menolong hewan yang kelaparan. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Ya, misalkan kita punya hewan peliharaan, harus kita kasih makan. Jangan sampai hewan yang kita pelihara itu mati dalam keadaan kelaparan. Ya, jika dikasih makan. Atau sebagaimana misalkan ada orang melihat, misalkan kelas 3 melihat ada pelajaran jalan, melihat misalkan hewan yang kelaparan, ya, misalkan ayam atau misalkan kucing, ya, dikasih makan. Katanya misalkan Mbak Ija punya peliharaan kucing, dikasih makan setiap hari berapa kali? 2 kali atau 3 kali sehari. Mbak Ija punya peliharaan apa? Kucing sama? Ya, sudah dikasih makan setiap hari? Nah, sekarang yang putra punya peliharaan apa? Mas Aska? Kelinci. Berapa kali sehari dikasih makan? 2 kali. Ya, itu bagian dari menolong hewan yang kelaparan. Berarti jangan misalkan ada hewan yang kelaparan kita harus kasih makan, ya. Nah, sekarang manfaat tolong menolong. Mas Java. Ya, mempercepat pekerjaan. Nah, adanya tolong menolong, ya, pekerjaan itu semakin cepat karena adanya tolong menolong, ya. Misalkan mau dikerjakan sendiri, adanya tolong menolong menjadi cepat. Nah, selanjutnya nomor 2, Mbak Putri. Nah, mempererat persaudaraan. Adanya tolong menolong, kita itu harus kita mempererat persaudaraan satu dengan yang lain, kita saling mempererat karena adanya tolong menolong. Yang selanjutnya yang C, Mbak Mbak Afita, ya, Afita. Ya, meringankan beban, ya. Dengan adanya tolong menolong, beban kita menjadi ringan. Misalkan, ya, ketika kita membawa beban yang berat, ya, misalkan dipikul 1 orang tidak kuat, maka dengan adanya tolong menolong dibantu 1, 2, atau 3 orang menjadi ringan. Yang selanjutnya Mbak Ija. Menumbuhkan kerukunan. Dengan adanya tolong menolong, hidup kita menjadi rukun terhadap teman, rukun terhadap tetangga, rukun terhadap masyarakat, lingkungan, dan lainnya. Ya, sekarang Mas Ali. Ya, yang terakhir di situ yaitu menghemat tenaga. Kenapa? Dengan adanya tolong menolong, tenaga kita menjadi hemat. Karena apa? Nah, karena misalkan dikerjakan 1 orang, ya, kita kehabisan tenaga. Maka dengan adanya menghemat tenaga, maka dengan adanya tolong menolong, tenaga kita menjadi hemat. Adanya dibantu dengan orang lain. Ya, selesai. Itulah materi yang telah disampaikan, ya. Sekarang, ya, saya kasih tugas kelompok, ya. Silakan, kelompoknya sudah dibentuk, ya.
Yang di sini saya bentuk ya, yang satu sini 3 orang, yang sini 3 orang karena mulutnya ada 10, yang sini jadi 1. Ini jadikan 1 sekarang dibentuk di sini 2. Sudah siap? Ya. Sekarang soalnya saya bagikan. Ya, satu kelompoknya harus bersama. Harus. Ya, dipahami soalnya. Ya, silakan masing-masing. Sudah? Nah, sekarang kelompok 1 seragam masuk depan. Ini kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Budiman dari kelompok 1. Anggotanya berapa aja? Azam Ya, Anjan sama Syafa. sebutkan pesannya. Ketika melihat orang lain keberatan membawa barang, kita harus segera menolongnya dengan membantu membawakan barangnya. Manfaat tolong menolong adalah pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan berat jadi ringan disayangi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok 2 yang anggotanya bernama Asa, Fadil, Liza, Ainun. Nomor 1. Jika melihat temannya jatuh dari sepeda, kita segera menolongnya dengan cepat-cepat, membangunkannya, dan jika terluka membawa cepat-cepat ke dokter. Memanfaatkan tolong menolong adalah memperoleh selesainya pekerjaan berat jadi ringan, rukun antar sesama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Jatapura dari kelompok 3. Nomor 1. Jika kita melihat kejadian banjir yang menimpa tetangga, maka kita menolongnya dengan memberi bantuan makanan, pakaian, dan hal-hal yang
Masih semangat? Yuk, silakan nah, momennya di bagian sekarang tepuk semangat. Masih semangat ya? Masih. Kita evaluasi dari tugas kelompoknya masing-masing. Saya lihat, ada yang belum kompak, ya, ada yang belum paham. Ketiga, bertugas kelompok kebingungan, ada yang ramai, ya. Saran saya, saya sudah menyebutkan tadi siapa yang ramai, ada yang ini kurang memahami, saya tidak sebutkan. Ya, saran saya, ketika Bapak Guru, saya misalkan membentuk kelompok nanti, ya, tolong, ya, dipahami, ya, jangan ramai, ya, lalu bisa disebut dengan teman kelompoknya masing-masing, ya. Ya, kesimpulan materi yang saya sudah ajarkan tadi, ya, kita simpulkan. Saya tunjuk satu ya, siapa Mas Mbak Viva. Tolong menolong sangat penting. Tolong menolong sangat penting. Mas Askan. Tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Ya, itu dari mana? Selanjutnya Mbak Ainun. Tolong menolong banyak manfaatnya. Tolong menolong banyak manfaatnya, ya. Ya, itu dari kesimpulan dari materi yang saya sudah sampaikan, ya. Dan sekarang anak-anak saya kasih tugas individu, ya, dikerjakan sendiri. Sudah siap? Ya. Dikerjakan sendiri ya. Sudah selesai semua ya? Silakan dikumpulkan ke depan. Tolong, ya, itu sangat penting, ya. Sangat penting untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Kita membantu kita berat menjadi ringan dan selanjutnya. Berarti apa? Tolong itu diperintahkan oleh Allah. Tolonglah menolong dalam berbuat kebaikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat keburukan atau berbuat dosa. Ya. Nanti anak-anak, ya, minggu depan sekarang saya PR di rumah, ya, nanti mempraktekkan, ya, tolong menolong di rumah. Nanti ketika sudah masuk lagi, nanti apa? Menyampaikan apa yang telah didapatkan dari tolong menolong yang sudah dipraktekkan tadi, ya. Untuk materi minggu depan, ya, materi minggu depan yaitu tentang adab bertetangga. Nanti materi minggu depan tentang adab bertetangga. Dan salah satu memimpin doanya Mas Fadil maju depan. Ngaji
silakan ke depan, Mas Fadil. Silakan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.